Taufiknya kita telah mampu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Artinya ketika kita melaksanakan subuh secara berjamaah, seakan-akan kita telah melaksanakan sholat tahajud ataupun qiyamul lail sepanjang malam. Kemudian dengan salat subuh kita secara berjamaah juga kita ada di dalam tanggungan Allah, kita ada dalam jaminan Allah, selalu dalam perlindungan Allah. Man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Mana kita salat subuh kamar kita jaga Allah. Ada susah-susah kayu tanggung oleh kayu jamin oleh. Selanjutnya seorang yang beriman bersalam, kita doakan semoga Allah selalu mencurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam salah satu riwayat menyebutkan bagi siapa yang memperpanjang lagi i'tikaf setelah salat subuh dengan berzikir, kemudian mendengar ta'lim sampailah terbit matahari, kemudian salat sunat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala orang yang melaksanakan haji, ataupun di dalam riwayat yang lain seperti orang yang melaksanakan salat umrah. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, termasuk yang uji kita sedang di Mekah. Jadi walaupun kita tidak sedang di Mekah, kalau kita memperpanjang i'tikaf, kalau kita berzikir, kita telah mendapat pahala umrah. Walaupun hanya 2 menit, tapi dengan terbanyak i'tikaf katanya, dan dengan pengajian, dengan berzikir di dalam hati, kemudian nanti kita salat isyraq 2 rakaat ataupun salat duha ketika sudah masuk waktu duha, itu sama dengan kita adalah mengerjakan umrah yang sempurna dan mahal. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan lagi pengajian kita di kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-22, bab fi nasihat. Nasihat. Kenapa penting dan perlunya nasihat? Karena itu merupakan dasar daripada agama. Karena tidak dikatakan agama kalau tidak ada saling nasihat-menasihati. Bahkan di dalam surah Al-Asr yang selalu kita dengar, prinsip hidup kita diawali rugi, nasir muslim. Jadi manusia ini pada dasarnya rugi semua, tanpa tujuan. Beriman, beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karena ada prinsip nasihat, saling menasihati, maka kita tidak jadi rugi. Ibarat orang yang berdagang, orang yang jualan, sebelum dia dapat untung pasti dia rugi. Kenapa rugi? Karena ada duit modal. Duit modal artinya untung. Cuma sangat bergantung bagaimana ikhtiar usaha kita untuk dapat keuntungan. Kalau tidak ada orang yang beli, ya, kembali kepada prinsip yang pertama, rugi karena sudah keluar modal. Nah, begitu juga dalam hidup kita, prinsip dasar dari hidup kita ini rugi. Kenapa rugi? Karena kalau tidak ibadah rugi, tidak banyak mengingat Allah rugi, tidak bersikir rugi. Cuma bagaimana dalam hidup kita ini kita manfaatkan semua waktu yang kita miliki dan ada untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Ketika kita kembali kepada Allah, maka kita beruntung. Faza, faqad faz. Bagaimana prinsip orang yang beruntung itu? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ketika kita mampu dan dibebaskan oleh Allah dari api neraka dan kita dimasukkan ke dalam surga, itulah keuntungan yang besar dan keuntungan yang sebenarnya. Qala ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Prinsip
Persaudaraan itu harus saling tegur menegur, sapa menyapa, nasihat menasihati. Bukan saudara menyarankan boleh apa? Bukan saudara menyarankan saling menasihati. Maka prinsip dasar itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Damaikan di antara kedua saudara itu. Kemudian qala ta'ala ikhbaran an Nuh sallallahu alaihi wasallam, Allah juga berfirman ketika menginformasikan, mengisahkan tentang Nabi Nuh. Karena sebahagian dari kandungan ayat Al-Quran itu al-qisas, ataupun yang sering kita dengar al-qasas, kisah-kisah. Jadi ayat Al-Quran itu mengisahkan tentang nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi ketika Allah berfirman mengisahkan tentang Nabi Nuh, Allah berfirman wa ansahu lakum, artinya saya memberi nasihat kepada kalian semua. Kemudian begitu juga tentang wa Hud alaihissalam, wa ana lakum nasihun amin, saya ini memberi nasihat untuk kalian semua. Makanya kalau kita melihat ulama juga mendefinisikan ada beberapa makna dari nasihat. Ada 4. Jadi yang pertama menyebutkan nasihat berupa pekerjaan atau ucapan untuk kebaikan sahabatnya. Jadi kalau kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, begitu juga kebaikan untuk sahabat kita, itu disebut dengan nasihat. Jadi itu yang kita ingin berupa kebaikan, baik itu pekerjaan, perbuatan, dan kebaikan itu tidak diinginkan juga bagi orang lain, itu disebut dengan nasihat. Disebut di dalam surah Al-A'raf ayat 79, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Nabi Saleh pun meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, aku telah menyampaikan kepada kamu perutusan Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepada kamu, tetapi kamu tidak suka kepada orang-orang yang memberi nasihat. Artinya nasihat berupa kalian mengerjakan pekerjaan yang baik. Itu nasihat. Kemudian yang kedua, nasihat yang berupa amanah. Disebut juga dengan nasihat, adilun nasihat. Itu amanah. Makna daripada nasihat adalah amanah. Seperti Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 68, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Seperti kita sebutkan tadi, uballighukum risalati rabbi, saya menyampaikan kepada kalian ini risalah, amanah dari Tuhanku. Jadi ada amanah yang disampaikan. Jadi nasihat itu berupa amanah. Ada amanah yang disampaikan. Wa ana lakum nasihun amin. Jadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada juga makna daripada nasihat, makna murni, bersih, suci. Seperti disebutkan di dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi nasuha ini taubat yang suci, yang murni. Maka nasihat juga berarti suci atau murni. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian yang keempat, apa makna daripada nasihat? Makna yang keempat adalah ikhlas. Makna yang keempat daripada nasihat adalah ikhlas. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 91, laisa 'alal du'afa'i wa la 'alal marda wa la 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma'al muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Jadi makna nasihat di sini, idza nasahu
ketika dia itu ikhlas kepada Allah. Jadi ada 4 makna nasihat. Perbuatan baik, kemudian bermakna amanah, bermakna suci bersih, dan juga bermakna ikhlas. Hadirin yang berbahagia. Kemudian kita baca hadis. Fal awal an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi bersumber dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, semoga Allah redha kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Yang hadis yang sering kita dengar, ad-dinun nasihah, bahwa agama ini nasihat menasihati. Tidak sebatas itu, sahabat bertanya. Begitu sahabat mendengar ad-dinun nasihah, agama ini nasihat menasihati, sahabat bertanya, kunna. Artinya kunna di sini kami bertanya, liman? Untuk siapa? Bagi siapa nasihat menasihati tadi? Qal, kemudian Nabi menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Bagaimana maknanya lillah? Untuk Allah atau bernasihat kepada Allah. Bagaimana maknanya? Artinya kita kembali kepada Allah. Kita beriman dengan Allah. Kita meyakini semua apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Itu makna lillah. Jadi semua referensi yang kita ambil, kita kembali lagi kepada Al-Quran. Itu makna wal kitabi. Jadi liman qala lillahi wal kitabihi wal rasulihi. Jadi nasihat kepada Allah, nasihat terhadap kitabnya, dan nasihat terhadap rasulnya. Artinya kita kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, dan kembali kepada sunnah dari Rasulullah SAW. Kalau ada orang melakukan sesuatu bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita beri nasihat kepadanya untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada Al-Quran, untuk mengikut kepada sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu maknanya. Kemudian wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan begitu juga nasihat kepada pemuka atau pemimpin orang Islam. Bagaimana kita menasihati pemimpin? Bukan dari nasihat pemimpin. Kalau pemimpin melakukan satu kezaliman ataupun kepemimpinannya sedang menyeleweng, maka kita berhak memberikan nasihat kepada dia. Dan itu dianggap sebagai jihad. Tapi nasihat terhadap pemimpin yang sedang menyeleweng, itu dianggap sebagai jihad. Kenapa? Karena anda betul tanya yang beri nasihat kepada presiden, kita merupakan presiden ke anda. Misalnya sudah menyimpang, sudah menyeleweng, apakah ada gubernur yang merupakan Presiden Jokowi beri nasihat, jadi itu dianggap jihad. Karena kita berjumpa dengan presiden saja tidak. Ataupun kita memberi nasihat kepada gubernur, mana tahu gubernur ataupun nanti PJ yang akan dilantik beberapa hari yang akan datang, karena tanggal 5 gubernur kita ini berakhir waktunya. Setelah itu harus ada PJ. Menyimpang, menyeleweng dari syariat misalnya, kita memberi nasihat kepada pemimpin yang menyimpang, itu dianggap sebagai jihad. Kenapa? Karena kita merupakan pemimpin anda. Tetapi bukan bermakna kita paksakan kehendak kita. Yang semestinya pemimpin itu memang sudah benar, sudah betul. Misalnya contoh yang
yang apa ini yang dekat, masalah hari raya Idul Adha misalnya, terkait dengan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini tiba-tiba terlintas perlu saya sampaikan juga. Misalnya kalau kita melihat Arab Saudi, wukuf di Arafah itu di hari Jumat, di tanggal 8 Dzulhijjah, artinya hari raya di tanggal 9 Dzulhijjah. Sementara kita secara pemerintah sudah ditetapkan bahwa 1 Dzulhijjah itu di tanggal 1 kita sama. Artinya tanggal 9 itu merupakan 9 Dzulhijjah di hari Sabtu, dan hari raya itu di 10 Dzulhijjah di hari Ahad. Timbul pertanyaan, Ustaz, Pajan ketika udah puasa Arafah, Pajan kapan kita berpuasa Arafah? Sebetulnya kita bukan berpuasa Arafah. Melihat kepada riwayat, Nabi itu berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Sebelum adanya haji, Nabi sudah berpuasa. Kapan Nabi berpuasa? Di tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi mulai berpuasa ketika puasa itu disyariatkan. Misalnya di tahun kedua Hijriah, itu Nabi sudah mulai berpuasa, puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Bukan puasa Arafah, cuma kebetulan bertepatan dengan Arafah. Baru kemudian haji diwajibkan sebagian yang mengatakan di tahun 6 Hijriah ataupun di tahun ke-9 Hijriah. Tetapi Nabi baru berhaji di tahun terakhir sebelum beliau wafat, maka dinamakan dengan haji wada. Artinya sebelum Nabi berhaji, Nabi sudah berpuasa 9 Dzulhijjah. Artinya kita ini berpuasa mengikut kepada Saudi ataupun kita berpuasa mengikut kita di sini. Kita mengikut domisili di mana kita berada. Nah, ini perlu saya jelaskan, walaupun karena ini masuk dalam bab nasihat. Walaupun kita tidak membahas bab itu secara khusus, tapi di bab terlintas. Kalau misalnya ada yang bertanya kapan kita berpuasa untuk 9 Dzulhijjah, maka kita berpuasa sesuai dengan waktu di mana kita domisili. Misalnya kita tinggal di Aceh, otomatis kita ikut Indonesia, ikut pemerintah Indonesia. Kalau kita mau puasa 9 Dzulhijjah, maka kita berpuasa ketika hari Sabtu. Ya ketika Korea, ya Korea di tempat lain, di tempat di Arab Saudi, sementara kita enggak. Berarti haram kita berpuasa itu hari raya enggak. Misalnya sekarang ini kita salat subuh. Jam berapa kita salat subuh? Jam 5. Di Arab Saudi mereka kan belum subuh. Di Arab Saudi mereka belum subuh. Artinya kalau kita ngikut mereka, kita jangan salat subuh dulu, tunggu 4 jam kemudian baru salat subuh. Artinya jam 9 atau jam 10. Itu logika. Sama seperti kita berpuasa. Misalnya subuh li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi. Berpuasa karena melihat anak bulan, ataupun berbuka berhari raya karena melihat anak bulan. Melihat di situ juga ada dua makna. Ada melihat dalam makna mengetahui, ada melihat memang betul-betul melihat. Misalnya di hadis yang lain Rasul bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Kalau misalnya makna melihat dipahami secara makna zahir, bagi kita tidak ada kewajiban kita salat, karena kita tidak melihat salat Nabi, melihat salat Nabi hanya sahabat. Sementara tabi'in kami sudah tidak lagi melihat, mereka bagaimana mengetahui. Jadi ru'yah itu ada juga ditafsirkan dengan makna al-ilmu, mengetahui. Jadi tidak salah, tidak ada yang salah. Oh misalnya gini,
Sementara Muhammadiyah menetapkan sama. Kita timbul perbedaan pada metodologi untuk menentukan satu hijab. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu. Karena batas perbedaan waktu juga berbeda sampai 4 jam dan terbitnya matahari juga berbeda, kemudian masuknya matahari juga berbeda. Nah, itu tambahan dari apa yang kita sampaikan tadi. Nah, supaya kita tidak lagi saling menyalahkan, kalau kita memang ikut pemerintah maka puasalah kita di hari Sabtu sebagai puasa 9 Dzulhijjah. Ataupun yang kita namakan puasa Arafah. Tapi kita harus pahami bahwa sebelum adanya haji, Rasul sudah lebih dulu berpuasa. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nabi kawal berpuasa baru nak haji. Cuma karena kita bakal mumpuk, bakal kawin-kawin, kagak berbuka puasa Arafah. Padahal sebelum nak Arafah, Nabi sudah berpuasa. Nah, itu maksudnya. Biar kita tidak keliru di dalam pemahaman. Kemudian wa ammadihi, nasihat untuk ammah, untuk semua orang. Jadi kita berkewajiban untuk memberi nasihat karena yang tadi untuk pemimpin, kemudian ini memberi nasihat wa ammadihi kepada ketua untuk siapapun diberi nasihat. Untuk orang tua, untuk pemuda, untuk remaja kita beri nasihat. Misalnya orang tua, tokoh-tokoh ketika melihat anak muda sudah menyimpang, sudah menyeleweng, sudah tidak lagi memenuhi saf-saf masjid, kita beri nasihat. Tapi saya di pagi ini agak sedikit senang saya melihat sudah banyak wajah-wajah pemuda dibandingkan sebelumnya. Saya lihat senang. Artinya apa? Sudah ada peningkatan, sudah ada tambahan. Jadi nasihat itu sudah berjalan. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ini sudah berjalan. Beri nasihat, beri peringatan, karena peringatan itu memberi manfaat bagi orang beriman. Kemudian pemuda yang sudah ada nanti ngajak pemuda-pemuda yang lain. Senyumkanlah pemuda. Ajak dong. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pahala yang paling banyak itu pahala kita ngajak orang lain pada kebaikan. Kita dapat orang yang kita ajak itu dia lakukan apa yang kita ajak, kita dapat lagi dari dia. Ibarat multi level marketing, MLM, begitulah. Masa secara dunia kita ingin MLM, masa untuk akhirat kita tidak ingin. Makanya semakin banyak kita ajak orang lain, maka semakin banyak orang yang mengerjakan kebaikan, semakin banyak saldo pahala kita. Jadi hadirin yang berbahagia, satu lagi hadis yang terakhir, hadis pendek. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian